dikasih tahu kalau cari suami itu kriteria yang bagus seperti apa? Dapat menahan diri, tidak emosian. Amin. Bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum. Jangan married sama pemabok, lu mabok pokoknya. Bukan pemarah, melainkan peramah. Aduh, jangan married sama orang yang suka marah deh, capek hati. Pendamai, bukan hamba uang. Pendamai, jangan suka bikin ribut. Jangan bentar-bentar, gue udah lama nih gak berantem. Jangan. Jangan cari suami yang hamba uang, mata duitan. Pasti dia jadi koruptor. Saudara jadi janda juga akhirnya. Seorang kepala keluarga yang baik itu disegani dan dihormati. Nah, ada lagi dalam Titus 1 ayat 7. Kriteria suami yang baik tuh tidak angkuh. Bukan pemberang, tuh bukan pemberang, bukan berang-berang ya. Bukan peminum, bukan pemarah, tuh dibahas lagi tuh marah-marah. Tidak serakah, suka memberi tumpangan, murah hati itu pasti. Suka akan yang baik. Nah kalau sukanya ngedugem mulu, sukanya yang tidak baik, jangan. Bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, ini penting. Ini kriteria pria yang baik tuh bisa menguasai diri. Biarpun dia marah, dia tidak akan pukul saudara. Biarpun dia marah, dia tidak akan sakiti saudara. Dia dapat menguasai diri. Berpegang pada perkataan yang benar. Dia pegang omongan. Ini pria tanggung jawab. Jangan gampang percaya sama pria yang sebentar bilang I love you, habis itu dia tinggalin saudara dengan wanita lain yang lebih cantik. Yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Jangan cari yang aliran sesat, amin. Ini istri yang baik. Pria-pria jomblo mana suaranya? Lebih semangat. Amsal 3:1 bilang cari istri itu yang bisa dipercaya. Kemudian yang perhatian. Tuh ayat-ayatnya udah saya kasih tuh. Yang murah hati. Peduli sama orang miskin seperti Kak Heni ya. Well behave, sopan, tingkah lakunya santun, enggak urakan. Meskipun dia funky, dia enggak norak. Optimis, positif. Saudara, perjalanan hidup kita ini kita butuh orang-orang yang positif ada dengan kita. Kita enggak mau, baru mau mulai usaha sedikit dia negatif. Kamu mana bisa bikin orang down aja. Suami gimana mau maju kalau punya istri yang negatif? Cari istri itu yang optimis, positif. Meskipun hidup susah tapi punya iman. Bijaksana, buka mulut tuh dipikir dulu, nggak asal nyeplos aja. Diligent, rajin. Cari istri itu yang rajin. Dapat istri yang malas, ampun kayak pelihara gajah saudara. Makannya banyak, geraknya lambat. Jomblo-jomblo, 3 hal tips mencari pasangan hidup. Ini terakhir dari saya. Yang pertama, 3S. Yang pertama, cari yang sepadan. Katakan sepadan. Carilah soulmate. Jangan asal cari mate-matean. Cari soulmate. Cari yang sepadan. Kejadian 2:18 bilang Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Cari pasangan hidup tuh yang dapat menopang dalam pemikiran, jadi sahabat, teman tukar pikiran, teman bicara yang baik. Dari masa dating, saudara sudah bisa mengenali pasanganmu tuh enak diajak ngomong apa enggak. Saya mau kasih tahu, ibaratnya saudara naik mobil menuju sebuah tujuan, 8 jam driving. Bisa kebayang gak? 8 jam tuh boring gak kalau gak punya teman ngobrol? Ini cuma 8 jam. Kita bicara yang seumur hidup. 8 jam nyetir aja, kalau yang di samping kita gak enak diajak ngomong, kita ngomong apa aja dia gak nyambung. Apalagi kita ngomong ditinggal molor. Saudara, saya mau kasih tahu, itu yang nyetirnya cuma 8 jam. Sedangkan merit tuh seumur hidup. Kalau pasanganmu gak bisa diajak bicara, dia gak sepadan dengan cara pikirmu, saudara akan menderita. Saudara punya masalah mau sharing sama siapa? Masa sama istri orang? Saudara punya masalah masa mau cari suami orang atau cari tetangga? Kan gak mungkin.
Masa curhat sama emak? Gak bisa. Pasangan kita harus sepadan sama kita, paling enggak pikirannya nyambung. Dia soulmate banget sama kita. Yang kedua, cari yang searah, katakan searah. S yang pertama tadi sepadan, S yang kedua itu searah. Memiliki tujuan atau visi hidup yang sama. Sharing the same passion. Sebelum jalan sama siapapun, sebelum dating dengan siapapun, waktu masih berteman-teman biasa, coba kenali passionnya apa. Tanya visi dia apa. Pria yang tidak tahu tujuan hidupnya tidak akan bawa saudara kemana-mana. Kalau dia aja nggak punya visi buat hidupnya sendiri, bagaimana dia mau bawa keluarganya?